Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan kedua ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes. Yohanes 11 ayat 1-45 yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang luar biasa, di mana seseorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintai. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini, Engkau selalu hadir menyertai kami, baik saat suka maupun saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui perenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit. Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Marta, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, "Penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan." Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal, namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia.
Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia. ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras.
Lazarus, keluarlah. Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus dan mereka percaya padanya. Ada beberapa pertanyaan dari sabda yang sudah kita dengarkan tadi. Yang pertama adalah mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit. Maria dan Marta menyampaikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus, saudara mereka, sedang sakit. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Mereka tentu saja mengharapkan Yesus segera datang untuk menjenguk sahabat yang dikasihinya itu. Mereka sangat mungkin pula mengharapkan Yesus berkenan menyembuhkan. Namun, Yesus tidak segera datang ke Betania. Ia menunda kedatangannya, sehingga baru tiba di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari. Hal ini dilakukan Yesus karena penyakit dan kematian Lazarus akan menjadi sarana agar kemuliaan Allah menjadi nyata. Keagungan dan kemuliaan Allah akan tampak dalam diri Yesus ketika Ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dimakamkan. Melalui penundaan ini pula kita diingatkan dan disadarkan bahwa sikap dan tindakan Yesus ditentukan sepenuhnya oleh Allah Bapa, bukan oleh tekanan dari orang-orang terdekatnya seperti ibunya, saudara-saudaranya, atau sahabat-sahabat yang dikasihinya. Pertanyaan kedua, apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus? Mendengar kabar kedatangan Yesus, Marta pergi menjemputnya. Pada waktu itu, bertemu dengan Yesus, Marta langsung berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta sepertinya menyesali mengapa Yesus tidak segera datang ketika dikabarkan kepadanya bahwa Lazarus jatuh sakit. Ia bersikap demikian karena percaya kepada kuasa Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dari berita-berita tentang mukjizat penyembuhan yang telah dilakukannya. Meski menyesali kedatangan Yesus yang terlambat, Marta tetap percaya bahwa Allah akan memberikan apapun yang diminta Yesus. Di sini, Marta mengakui karya Allah di balik mukjizat atau tanda-tanda yang dikerjakan Yesus. Walaupun dia kurang percaya pada kata-kata Yesus bahwa Lazarus, saudaranya, akan bangkit lagi. Dia memang percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan, tetapi di akhir zaman, seperti keyakinan umum di kalangan orang Yahudi pada masa itu.
Itulah sebabnya Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan yang hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Marta semakin maju dalam imannya dengan percaya pada pewahyuan diri Yesus sebagai kebangkitan yang hidup. Walau mungkin belum memahami sepenuhnya, dia mengungkapkan imannya dan berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Pengakuan iman ini sama dengan yang ingin dicapai oleh penginjil Yohanes. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Mendengar tangisan Maria, tergeraklah hati Yesus. Ia sangat terharu sampai menangis. Yesus sangat sedih melihat sahabat-sahabat yang disayanginya dilanda duka cita. Sikapnya yang berempati dengan sahabat-sahabatnya yang berduka cita membuatnya menangis bersama dengan orang-orang yang menangis. Yesus menunjukkan simpati yang tulus kepada orang yang berduka dengan meneteskan air mata. Namun, kesusahan hati Yesus ini bisa juga karena melihat adanya ketidakpercayaan pada kuasanya untuk membuat mukjizat. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sedih, kesal, dan marah karena ketidakpercayaan para pengikutnya dan orang Yahudi pada umumnya. Dalam Injil Yohanes, kita sering melihat Yesus sedih, kesal, dan marah terhadap orang yang tidak percaya kepadanya. Setelah semua apa yang kita dengar, ada 5 pertanyaan yang bisa kita renungkan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, apakah aku dan atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Yang kedua, sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Yang ketiga, pernahkah aku dan atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semuanya itu semakin menambah dan menguatkan imanku kepada Tuhan? Ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Yang keempat, sudahkah aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai? Dan yang terakhir, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon,
kunjungilah keluarga kami dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.